Iya. Oke guys, balik lagi di YouTube-nya GSFR. Di video kali ini kita akan melanjutin part yang kemarin soal belajar BRC Drift. Kalau kemarin kita bahas soal introduction, di video kali ini kita pengen bahas lebih detailnya tentang sasis, body, dan velg plus ban. Nah, hubungannya apa aja sih sasis ini? Nah, di sini kalian bakal belajar gimana caranya pilih sasis drift yang sesuai sama kebutuhan dan budget kalian, termasuk body dan velg bannya juga. Dan kita langsung bahas aja ke bagian pertama, yaitu sasis, di mana sasis ini bakalan menentukan feel driftingnya kalian. Mulai dari angle steeringnya seperti apa, speed driftnya nanti seperti apa, kemudian weight distribution atau pembagian bobotnya seperti apa, dan pemilihan velg. Karena sasis ini ada yang pakai velgnya MR seperti Suriken ini, dia pakai velg MR, dan ada yang pakai velg AWD. Bedanya seperti apa? Jadi kalau yang velg AWD dia tuh kayak ada jadwalannya sama kayak punya WL Poise. Kalau yang MR dia tuh langsung bearing. Jadi di sini bisa kalian lihat, nah di sini tuh langsung bearing di sini. Jadi bukan pakai CVD, jadi dia langsung pakai bearing. Itu bedanya enggak. Kemudian saat kalian memilih sasis, ini juga bakalan menentukan bodi yang kalian pakai. Kenapa bisa begitu? Karena dari bodi yang kalian pakai, karena bodinya biasanya pakai model kit, itu biasanya panjang wheelbase dan lebarnya sangat bervariatif. Jadi pemilihan sasis ini kalian harus perhatikan juga maksimal wheelbase-nya berapa, terus maksimal lebarnya juga berapa, dan minimumnya juga harus kalian ketahui biar pas sama bodi yang nantinya kalian gunakan. Contohnya di sini kalau saya pakai Mustang ini, saya sebelumnya harus riset dulu apakah sasis yang saya gunakan ini support sama bodi ini atau enggak. Jadi saya harus benar-benar make sure dulu, harus mastiin bisa apa enggak. Kalau nggak bisa berarti kan harus ada yang diubah atau di adjustment atau kita custom. Jadi sangat mempengaruhi bodi yang kita gunakan untuk pemilihan sasis ini. Dan juga saat kalian memilih bodi yang kalian gunakan nanti di sasis kalian, jangan lupa perhatikan ukuran velgnya juga. Takutnya kalau kalian pakai velg yang ukurannya nggak sesuai, dia bakal mendelep. Jadi gak enak banget dilihatnya, mendelep banget. Nah, contoh di sini kalau saya pakainya velg 22 di bodi Mustang, soalnya kalau dipakai velg 20 itu bakalan kelihatan kecil banget, guys. Dan kalau untuk model-model sasisnya itu ada apa aja, kita bagi dari 3 varian, yaitu kit lokal, kit impor, dan juga kit DIY. Oke, ini enak ya, kita baginya lokal, impor, DIY. Dimana kit-kit lokal ini, anggaplah usaha pabrik kecil-kecilan, pabrik rumahan. Ini di Indonesia ada beberapa builder, ada ADS, ada Lea, ada Bunta, kemudian ada beberapa orang lagi yang mungkin brandnya belum dibuat, seperti ada Mang Ajis, dia bikin kit urakan, kemudian ada satu lagi itu yang banyak lah, yang sebenarnya banyak yang buat, ada 6 orang lebih kayaknya di Indonesia builder lokal ini, dimana sasis lokal biasanya dia tuh udah oke banget dengan harga yang sangat minim. Harganya minim banget, harganya ada yang under 1 juta, ada yang 1 jutaan. Contohnya Suriken ini dibuat oleh tim ADS, khususnya Bang Eka. Jadi di sini Suriken ini dia pakai base-nya FDM. Ada juga yang pakai base-nya 3D print resin, dicampur atau di fusion dengan plate karbon untuk upper frame ataupun lower deck. Nah, jadi seperti ini untuk sasis lokal. Sasis lokal ini termasuk oke banget. Jadi kalau kita ada kendala, kita bisa langsung ke buildernya untuk buatin partnya. Dan bahkan mereka bisa ngasih garansi seumur hidup guys untuk kit lokal. Kayaknya semua kit lokal bergaransi guys, seumur hidup lagi. Nah, dan kalau kit impor juga sebenarnya banyak pilihannya guys. Mulai dari ada DA, ada DRZ, kemudian ada brand-brand brand-brand baru seperti TGS, TG, kemudian ada lagi LS Studio, dan banyak banget. Contohnya seperti apa sih kit impor? Nah, di sini. Di sini adalah contoh kit impor. Ini adalah kit impor punya TG. Jadi kit impor ini ya dia build-nya udah nggak 3D print lagi. Dia udah, kalaupun ada part plastiknya itu udah apa ya bilangnya ya, di pokoknya plastik pabrikan lah guys ya. Jadi plastiknya lebih kuat, apalagi yang punya itu plastik nilon, itu lebih strong lagi. Kalau di kitnya TG ini dia tuh part plastiknya minim banget, malah cuma di pinion sama rod-rodnya doang, sisanya full metal. Ya, plastiknya cuma di pinion sama rodnya doang kalau TG, sama ban. Kalau lainnya seperti dari ZDA dia masih ada plastiknya ya, cuma kalau ini udah kayak
kit full hot up aja. Jadi saya nggak bisa tunjukin banyak untuk kit yang impor, tapi kit impor tuh memang pilihannya sangat banyak, sangat bervariatif. Tapi ini juga ada kelebihan kekurangan satu sama lain, baik itu kit lokal, kit impor ataupun kit DIY. Di sini kit DIY itu biasanya bikin sendiri, base-nya mungkin bisa dari WL Toys K9 series yang di custom ataupun di convert. Nah, contoh yang convert itu seperti apa? Nah, ini adalah contoh sasis WL yang convert. Jadi di sini saya pakai WL convertnya punyanya Bunta. Sama sih sebenarnya sama kayak Mustang item ini. Di sini malah bener-bener custom nih, tak masukin ke seri DIY karena lower decknya bikin sendiri. Jasanya beli sih sebenarnya. Basicnya sebenarnya convert dari K9. Daripada convert K9, gearboxnya juga convert K9 punyanya Eka, cuma lower decknya aja ini custom build. Jadi benar-benar kalau DIY itu sebenarnya bebas mau kita apa-apain, yang penting kreativitas kita. Mau kita pakai 3D print kah, atau kita mau pakai custom oprek-oprek sendiri kayak Bang Raja Malik. Edan. Kita kan bahas harga tadi, lupa. Kit lokal harganya bervariatif mulai dari 700 itu udah dapat full sampai harganya 1,5-an. Itu untuk kit lokal. Kalau kit impor yang paling murah setahu saya itu cuma TG, dia under 3 juta, udah full besi semua, udah full alu. Ada juga DRZ ya, harganya di atas 3, MR Racing, terus ada TRC Meta, Studio, TGS ya, itu yang di atas harga 3. Kemudian kalau DIY, ya kalau dibilang basicnya dari K9 ya modalnya anggap 600.000, sisanya buat bikin-bikin ya paling 1 juta. Ya kurang lebih sama 3D print DIY itu kurang lebih sama. Karena nanti ujung-ujungnya pakai elektrika juga kan. Nah, di sini langsung kita bahas nih, ini sasisnya udah kita bahas, itu lanjut bahas ke bodinya. Bodi yang digunakan di mini RC itu biasanya pakai 3 bodi. Ada bodi model kit yang paling mungkin digunakan karena modelnya berbagai macam, wheelbase-nya juga model berbagai macam. Kemudian ada dari RC-KD buat orang-orang yang nggak mau repot kayak saya, semua bodi saya 2 ini semuanya pakai RC-KD. Kemudian ada yang pakai diecast guys, diecast beneran diecast 1/24 yang biasa buat jadi pajangan, itu bisa dibuat drift. Tapi cuma beberapa sasis aja bisa kayak gitu karena bobotnya itu berat banget kalau diecast. Jadi biasanya dipakai sama TG. TG itu support buat diecast karena dikasih per yang sangat-sangat hard. Jadi emang fokus buat diecast. Nah, kalau bahas soal model kit, di sini model kit saya nggak bisa bahas lebih detail karena saya bukan orang yang sering ngecat juga, orang yang sering ngecat juga karena repot. Tapi ya kelebihannya itu pilihan bodinya banyak. Kalau kalian emang malas ngecat bisa kasihkan ke orang yang berpengalaman, minta dicat, pasti ada fee-nya lah. Kalau dari harganya model kit itu mulai dari 300 sampai jutaan bahkan ada. Kalau untuk jasa catnya saya sendiri kurang tahu karena saya biasanya dicatin cuma modal biaya catnya doang. Untuk biasanya orangnya jarang mau dibayarnya sama barter part doang, jadi saya bingung juga jasanya berapa. Kalau buat orang yang mau repot, saya saranin RC-KD harganya mungkin kisaran 100.000, mungkin bodinya Miniso sampai bodinya harga 250.000 doang, murah. Dan dia udah catnya tuh abadi banget. Ini body hitam pernah di track Tamiya tanpa dikasih apa-apa, cuma bareng-bareng halus, nggak sampai ngelotek. Kalau pakai model kit ditaruh di track Tamiya digasin pasti rontok semua deh tuh. Dan sekarang kita bahas lanjut lagi ke velg dan ban. Velg dan ban di sini kita bagi kategorinya ada 2 juga ya guys ya. Ada yang pabrikan sama ada yang 3D print. Nah, dimana kalau untuk teman-teman yang pakai kit lokal biasanya sudah dikasihkan velg dan ban 3D print, baik itu velg yang FDM ataupun yang resin. Nah, kalau saya sendiri lebih suka mana, FDM sama resin? Kalau saya sendiri lebih suka resin kalau untuk velgnya RC ini, karena resin itu lebih halus hasilnya. Tapi kekurangannya dia kalau misalkan kita ketekan dia jadi gampang peyang. Kalau resin hasilnya gerdek karena nggak peyang, itu dia suaranya nggak halus, agak kasar. Kemudian ada juga velg yang pabrikan yang bahannya ada yang metal dan juga plastik. Biasanya yang plastik ini cakep banget. Biasanya plastik itu punyanya dari Kyoso dan DRZ juga ada.
DS pun bikin pelek juga buat ini kayaknya sih. Dan kalau buat bannya, kalau yang metal. Yang metal sendiri ini ada metal merek Genesis, metal yang dijual dulu ada di Shopee banyak, itu mereknya Roychen. Jadi itu velgnya malah yang metal ini agak aneh, dia rata-rata 22,5 ukurannya. Jadi yang kita ketahui kan harusnya ukuran velg diamond itu 20 dan 22. Tapi di velg metal ini yang ukuran 22 rata-rata 22,5 guys. Sama seperti ini, dua kit saya ini dia pakai velg ukuran 22,5. Dan untungnya, nah kita lanjut bahas ke ban sekarang. Dan untungnya ban yang saya gunakan ini pabrikan itu juga ukurannya 22,5. Nah ban pun sama, ada yang pabrikan, ada yang lokal atau 3D print. Ada yang 3D print FDM, ada yang 3D print resin. FDM itu yang filament ya guys ya. Jadi ukurannya pun juga sama, ada yang 20, ada yang 22, tergantung sama bodi yang kalian gunakan. Kalau pengen kalian kelihatan looknya lebih scale, lebih rapi. Kalau yang berbeda seperti apa sih yang lokalan sama yang pabrikan? Lebih ke durabilitasnya aja. Durabilitasnya ban pabrikan kayak seperti bannya TG, bannya DS, dia tuh lebih awet, nggak gampang aus, dan gripnya konsisten. Kalau 3D print yang pernah saya rasakan dan juga saya pernah nyetak sendiri, dia gripnya nggak konsisten. Pas baru dia licin banget, udah agak lama dia agak nge-grip, lama kelamaan lagi dia balik lagi ke licin. Jadi agak membingungkan. Kalau yang pabrikan KDS sama TG ban ini, dia tuh lebih konsisten aja, tak rasakan lebih konsisten untuk gripnya. Jadi kita langsung ke konklusinya. Untuk teman-teman yang mau beli sasis RC Drift, kalian harus pertama, kalau emang harus menyesuaikan budget dulu sama bodi yang kalian gunakan. Udah dua ini aja yang utama, budget sama bodi yang kalian gunakan, biar kalian tahu nanti sasis apa aja yang support sama bodi yang pengen kalian pakai. Mulai dari lebarnya berapa, kemudian wheelbase-nya maksimalnya berapa, itu kalian harus tahu. Dan kalau maksimal budgetnya di 2 juta, kalian bisa ambil kit lokal ataupun bisa nambah dikit buat dapat kit yang proper impor, contoh TG. Terus kalau misalkan kalian budgetnya under 1 juta, ya mau gimana lagi, harus pakai kit WL Toys yang mungkin di custom. Dan enaknya WL Toys dia udah RTR. Cuma PR-nya kalau buat pemula yang emang gak mau upgrade banyak, cuma cukup ganti balhead depannya aja sama ganti rasio gearnya, itu udah cukup banget buat sasis drifting. Tapi kalau buat sasis yang DIY yang under 1 juta, saya sangat yakin itu belum cukup proper kalau buat main bareng sama orang-orang yang udah biasa main juga, karena emang feel-nya pasti beda. Mulai dari sasis yang berbeda, dia nggak bisa di-adjust lebih leluasa gitu guys. Di-adjustnya ya nggak leluasa banget lah. Selain itu, di sasis ini kalian harus perhatikan untuk settingannya, semuanya udah ada. Settingannya mulai dari pertama, yang utama itu adalah caster. Dia bisa ngatur casternya seberapa. Jadi caster itu untuk sudut kemiringan yang bagian arm atas dan bawah. Biasanya kalau agak buat drifting, dia tuh casternya agak ke belakang dikit. Kemudian kalau untuk Ackerman-nya, kalian pastikan juga cari kit yang Ackerman-nya gampang diubah, yang gampang digeser-geser. Ackerman itu buat ngatur sudut steeringnya sama si servonya nanti. Kemudian ada juga 2 in 2 out yang bakal ikut sama setelan Ackerman-nya juga nantinya. Ya mungkin itu setelannya harus adjustable semua, yang mudah. Kalau saya sendiri di sini pakai kit TG itu casternya fix, karena menurut saya sendiri sudah cukup, karena dia udah agak ke belakang dikit, udah cukup banget. Kemudian kalau yang saya pakai di sini, ini punyanya si Bunta. Enaknya ini dia tuh caster dan Ackerman ya, dia tuh sliding, jadi enak buat settingnya. Itu konklusi utamanya, kalian harus cari kit yang sesuai sama body dulu, budget, dan juga kalau bisa cari kit yang gampang di setting. Semua kit sebenarnya gampang di setting, cuma ada yang repot settingnya, ada yang enggak, gitu aja guys. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini tentang bahas sasis, body, dan velg ban. Udah gitu lagi, kita bahasnya nggak sampai ditutup banget. Sasisnya kita cukup pemulaan aja, karena untuk setup driftnya seperti apa nanti kita bahas di video selanjutnya. Di sini kita bahas sasis-sasisnya dong yang bakalan dipakai buat drifting. Oke, itu dulu video kali ini. Salam ngepot dari GSFR.